jaga perasaan gue dong. Lah, perasaan lu punya lu apa urusan gue? Betul. Orang ini statement pertama yang mungkin akan kontroversial yang akan kita sampaikan. Tugas kamu bukan jagain perasaan orang lain. Betul. Kamu hanya jaga perasaanmu sendiri. Itu udah lebih dari cukup. Gitu. Dan perasaanmu bukan tanggung jawab orang lain. Ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-36 dengan tema Manajemen Emosi. Straight to the point. Iyalah, Bingungnya nyari judulnya apa? Kita mah yang langsung-langsung aja ya sekarang. Duh, pakai selok. Jadi, masih dalam bulan September, masih dalam tema seputar damai. Aku dan Aldi kali ini pengen ngobrolin seputar emosi dan bagaimana menghadapinya. Dan menghadapinya dengan elegan, graceful, cenah murunya. Balik lagi kayak kemarin minggu lalu kan. Apa tuh? Lagunya Dewa, Hadapi Dengan Senyuman. Yoi. Iya dong. Jadi, mungkin kita mulai dari awal dulu. Sebetulnya emosi itu apa sih? Emosi itu banyak. Susah yang ngedefinisi. I don't know how. Kamu yang kuliah psikologi apa definisi emosi menurut textbook? Karena aku nggak bisa. Aku bolak-balik dibalikin ke kuliah. Aku udah lama banget nggak kuliah cuy. Mohon maaf nih hashtag. Nggak, I know. Kalau aku mah taunya emosi itu ada banyak gitu. Tapi kalau apa itu emosi, I can't exactly. How do you define that in one sentence? Gimana caranya? Nggak bisa sih, nggak bisa di-define dalam one sentence. Tapi kalau buat aku emosi itu reaksi kita terhadap sesuatu. Reaksi terhadap stimulus. Mulai teknis kan ngomongnya, terhadap stimulus yang muncul dari luar kita, dari like gimana misalnya itu kelinci kamu pegang, ya kan? Emosimu adalah it's funny, lucu, atau okay. Aku sayang sama kelinci ini. There you go. Bukan promo ya guys, ini emang punya aja. Kalau ada yang tahu ini siapa atau apa, silakan di kolom komen. Anyway, kembali ke topik. Jadi emosi itu memang reaksi kita terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Dan hal yang sama bisa men-trigger emosi yang berbeda-beda dari orang yang berbeda-beda. Kalau mau agak kalau mau agak intangible lagi, emosi sendiri sudah intangible ya. Vibration mungkin, vibrasinya apa nih? Misalnya lagi nonton film atau sinetron atau TV series, adegan yang menyedihkan atau malah membuat ketawa atau malah bikin deg-degan, itu kan sebetulnya emosi ya. Tapi kan kalau film itu kita tahu, film ini akan berakhir. It's not gonna end. It's not real. Tapi kalau kejadiannya di dunia nyata, ya kejadian yang sama bisa menimbulkan emosi yang berbeda-beda dari sekian orang yang menghadapi kejadian itu. Dan emosi itu sifatnya sementara. Biasanya. Betul. Ya kan? Betul. Lihat, I don't know if you're a cat person, dog person, shark person. Ya kan, kalau ada yang suka kucing gitu kan, lihat anak kucing, gemes, lucu. Ya, tapi kan udah selesai ngeliat kucing udah. Lihat berita di TV yang bikin marah gitu, ya udah, bikin marah, that's it. Harusnya. Yang menjadi bahaya adalah kalau itu dibawa berlarut-larut, dibawa terus sepanjang hari, mungkin sampai besoknya, sampai minggu depannya, sampai bulan depannya. Waduh, kapan kelarnya? Begitu kalau menurut saya. Ya aku setuju. Oke. Jadi yang mau diobrolin aku setuju. Yang mau diobrolin adalah kayaknya kalau buat banyak orang, untuk urusan emosi sama hati itu urusan yang sulit. Ya nggak sih? Kalau buat banyak orang kan biasanya terbawa emosi, terus habis itu
ya dengan lantang menyebut ya aku orangnya emosional gitu. Tapi terus kemudian instead of menilik sendiri, balik ke diri sendiri bahwa emosi itu apa, terus kemudian gimana caranya mengatasi atau menjaga emosional state itu supaya tetap level atau wajar gitu. Yang ada dia malah menyalahkan orang kenapa nggak bisa ngikutin emosinya dia. Ya. Itu kan sering kejadian kayak gitu. Because I've had a few. Kata-kata jaga perasaan gue dong. Lah, perasaan lu punya lu apa urusan gue? Betul. Orang ini statement pertama yang mungkin akan kontroversial yang akan kita sampaikan. Tugas kamu bukan jagain perasaan orang lain. Betul. Kamu hanya jaga perasaanmu sendiri. Itu udah lebih dari cukup. Gitu. Dan perasaanmu bukan tanggung jawab orang lain. Ya. Betul. Let's let that sink in. Kita kasih jeda dulu. Ya, karena kamu kan gak bisa ngontrol atau mengendalikan apa yang terjadi yang bukan kamu yang lakukan. You know. Kalau kamu bisa ngendaliin itu, ya of course dengan sendirinya kamu yang bertanggung jawab atas apapun itu. Tapi kan kalau hal-hal yang lain ini terjadi dengan sendirinya, ya mau diapain? Kembalinya ke kendali. Apa yang dalam kendalimu? Apa yang di luar kendalimu? Orang tuh kadang suka ngerasa emosi, tapi dia nggak sadar atau nggak ngerti apa yang dia rasain. Gitu, that's the way I see it. Jadi misalnya manifestasinya macam-macam gitu kan. Selain yang obvious bahwa bentuknya jadi secara mental atau secara kelakuan, gitu ya. Kalau secara mental atau secara kelakuan kan bisa kayak tiba-tiba dia nangis, terus kemudian dia sedih, terus kemudian dia marah atau apa gitu. Bahwa marahnya itu, kelakuan marahnya dia itu adalah respons atau refleks dari emosi yang dirasakan. Emosi yang langsung diterima dan dirasakan, tidak diproses. Kalau aku bilangnya. Dan secara fisik juga ada, kayak misalnya kalau orang yang lagi, apa ya contohnya? Mungkin contoh yang menarik adalah you can actually die of sadness. Iya. Ya, itu ada tuh yang orang bilang heartbreak syndrome kalau nggak salah. Itu ada tuh. Ada. Jadi kamu bisa sakit jantung karena kamu merasa begitu sedih. Itu ada. Gitu. Dan itu adalah salah satu manifestasi fisik yang paling obvious. Betul-betul heartbroken secara harafiah. Jantung seseorang bisa berhenti. Dan sebaliknya kamu juga bisa mati ketawa. I mean, you can double check sama kalau ada yang punya kenalan orang medis, it's actually true. Tapi contoh-contoh simpelnya kayak misalnya kalau kamu kesel, kamu marah, kamu sedih, terus tiba-tiba sakit kepala atau badannya nggak enak atau apa, itu respon fisik dari emosi biasanya begitu. Yang belum terproses. Ya, yang belum diproses. Diprosesnya itu apa? Maksudnya nanti kita jelasin. Sabar ya. Trigger, pemicu. Pemicunya biasanya adalah yang paling gampang sih stres. Ya. Yang minggu lalu kita omongin. Ya. Itu ya, stres, konflik. Konflik itu nggak melulu pertengkaran, gebuk-gebukan ya. Nggak melulu gebuk-gebukan, bisa hanya dengan kata-kata, tidak harus yang begitu besar juga, terus nggak harus yang jelas terlihat. Dan kalau orang bilang, oh dia lagi konflik gitu kan, tapi ada konflik yang nggak kelihatan, itu ada. Dan bisa juga menurutku, sesuatu terjadi yang berlawanan atau berseberangan dengan apa yang selama ini kita percaya. Iya. Apa yang selama ini menjadi kebiasaan kita, kok orang lain beda. Ya, kalau aku bilangnya itu ekspektasi yang tidak terpenuhi. Karena kan kalau kamu yakin atau percaya bahwa orang lain akan seperti itu, kan itu ekspektasi. Ya. Kamu expect bahwa dengan kamu melakukan A, si orang ini akan bereaksi sebagai B. Tapi kalau tiba-tiba dia bereaksi sebagai F, ternyata tidak. Kan begitu. Seperti apa reaksi Anda? C. Salah. Seperti apa respon Anda? Iya. Reaksi pasti ada. Tapi apakah mau langsung bertindak dengan adanya reaksi itu atau mau diproses dulu?
Kan pertanyaannya begitu. Kamu dulu emosional nggak? Waktu remaja ya. Kayak kekesalannya. Typical teenager. Ya. Labil, Ya, galau. labil, galau. Di momen-momen yang kenapa gue mesti ikut semua kata orang lain sih, terus kapan gue ngikutin apa mau gue sendiri? Ya standar lah. Ini yang remaja-remaja juga pasti lagi di fase itu kan, ya paham banget. Jadi keinget waktu kita ngurusin anak-anak Tarakanita. Hai girls, apa kabar? Sekarang masih? Enggak kan? Apanya? Emosionalnya? No, sangat-sangat berkurang. Lebih kayak oke, kalau gue bereaksi langsung menyelesaikan masalah nggak? Apa kejadian apa yang membuat kamu tiba-tiba Nggak tiba-tiba mendapat sih. hikmah seperti itu? Nggak tiba-tiba sih. Itu butuh proses jujur. Dan prosesnya lama. Jadi teman-teman yang merasa masih berproses dan kok kayak nggak kelar-kelar, sabar ya. Sabar terhadap diri sendiri. Please. Semua ada masanya. Semua ada waktunya. Yang penting kitanya ngeh kok bahwa oh gue sedang memproses nih. Oh gue sedang latihan nih untuk memproses. Nggak akan mungkin langsung jadi. Dan kok gue nggak bisa sih? Ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Tapi dengan ngomong oh kok gue nggak bisa memproses ini, kalian sudah sadar bahwa oh sudah dalam prosesnya. Jadi it's okay. Secara umum pada akhirnya untuk bisa meregulasi emosi. Ada kata yang lebih simpel nggak sih daripada regulasi emosi? Tapi kayaknya ya, regulasi is the right term ya. Untuk bisa meregulasi emosi itu nomor satu adalah mesti kenal dulu sama diri sendiri sih. Iya banget. Gitu. Karena kalau kayak contohnya, ya itu si teman sahabat kita yang satu itu. Oh ya. I mean dia tapi gini, jangan sampai ketukar. Artinya mengenali adalah langkah pertama, bukan berarti terus kemudian hanya dengan mengenali terus kamu bisa langsung meregulasi, enggak. Karena that's exactly dia seperti itu. Dia sudah bisa mengenali apa masalahnya dia dengan regulasi emosi itu, tetapi masalah mengendalikan atau mengontrolnya it's a whole other itu perkara lain lagi. Beda episode istilahnya. Beda buku malah kadang-kadang. Jadi it takes time, it takes practice, takes effort, nggak gampang. Dan yang penting adalah kadang-kadang kita beremosi, terus kita ngejudge diri kita sendiri karena beremosi. Ya. Ya kan? Padahal sebetulnya beremosi saja tuh ya udah cukup sampai segitu. Ya. Nggak perlu dilabel baik atau buruknya. Iya. Artinya hanya misalnya kamu marah gitu, kamu nggak terus kemudian jadi menyalahkan diri sendiri kenapa aku nih goblok banget sih sampai marah kayak no, don't. Kayak ya oke, kamu marah ya sudah gitu. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kamu begitu habis marah atau kamu pas lagi di fase kamu marah, kamu nangkep oh iya gue lagi marah nih. Iya. Gitu. Terus mungkin ya mengambil langkah berikutnya kayak misalnya oke, gue butuh waktu sebentar sendiri buat nenangin hati atau apa. Dan termasuk juga menghadapi orang lain yang marah. Kayak wah dia lagi marah nih, oke, jangan sampai kita ikut kepancing. Atau sekedar dipahami, oh oke, dia lagi marah, ya sudah, tampung dulu. Kepalaku jadi berpikir skenario yang kadang orang kan suka nggak apa istilahnya, nggak tahu tempat, nggak pada waktunya, nggak sadar saatnya gitu. Terus kemudian pada saat dia bertanya sesuatu, si orang sebelah sananya juga lagi nggak mood, lagi nggak enak hatinya atau apa. Terus kemudian dia memaksa karena dia punya kepentingan loh, obviously kan. Kalau nggak, why would people interact with each other gitu. Tapi ya akhirnya dia maksa karena dia ngerasa dia butuh, yang akhirnya jadi nggak nemu. Like itulah yang kenapa kita yang butuh. Yang marah ketemu yang lagi jengkel. Iya, itulah kenapa kita butuh empati sebenarnya. Iya. Kayak there's no other way untuk bisa
menavigasi situasi seperti itu selain empati. Karena kalau misalnya mau dipaksain, ya ibaratnya tembok ketemu tembok, Ya, tembok ketemu rumah. nggak ada yang mau gerak gitu. Yang satu emang obviously lagi marah, yang dimana dia mungkin kontrol emosinya, kendalinya nggak bagus. Yang satu lagi memang memaksa karena kontrol emosinya juga tidak baik. Dia mau, Pokoknya gue mau jawaban sekarang. ya, there's a bit of selfishness to it yang kadang-kala justru malah jadi pertanyaanku, kenapa sampai harus mengambil langkah seperti itu gitu. Karena kalau misalnya orang memaksa itu kan sebenarnya alasannya banyak, tetapi kayaknya kalau mau dikerucutin gitu ya, alasan paling gampangnya adalah karena dia terdesak. Gitu. Itu alasan paling besar biasanya. Orang memaksa karena terdesak. Terdesaknya karena apa? Apakah mungkin situasi yang dia alami memang membahayakan, atau situasi yang dia alami memang akan sangat merugikan. Merugikan sama membahayakan itu dua hal yang beda ya, karena yang satu ada kaitannya sama keberlangsungan hidup seseorang. Kalau yang merugikan tuh enggak necessarily seperti itu. Atau mungkin ya dianya sendiri juga ada mismanagement di belakangnya, entah mismanagement waktu, mismanagement tenaga, mismanagement usaha, atau apapun yang terus kemudian ya orang kan nggak mau salah ya, simpelnya gitu. Orang kan kadang nggak mau salah ya gitu ya, pokoknya aku jadi mikir mungkin itu salah satu apa ya, salah satu trigger kenapa ada orang yang kurang bisa meregulasi emosinya, karena dia merasa dia harus selalu benar, dia merasa dia harus jadi yang nomor satu or whatever lah, merasa paling benar dalam arti yang sangat luas ya. Maksudnya di sini kayak kalau ada anak yang tumbuh kembangnya adalah orang tuanya selalu, oh kamu paling cantik, kamu paling pinter, kamu paling apa, begitu dia kurang sedikit, dia akan ngerasa, loh kok I'm not living up, aku tidak sesuai dengan harapan orang tuaku. I will say this, itu aku tahu kalau ada orang tua yang seperti itu ya, which is my parent is one of them. Orang tuaku adalah salah satu yang seperti itu, terutama ibuku. Which is sekarang kalau aku pikir itu wajar karena aku anak tunggal. Jadi kayak dia nggak mau, dan dia anak, mom gitu kan. Dia kan orangnya yang super duper pede, yang ya gimana sih, kalau dia nggak bisa lihat lah orang yang nggak pede gitu, apalagi anaknya sendiri sampai nggak pede itu dia nggak bisa terima gitu istilahnya. Jadi ya cara dia membangkitkan rasa percaya diri aku, dan which is ini bakalan beda ya, setiap ibu akan memiliki caranya sendiri-sendiri. Dan tiap anak akan punya reaksinya sendiri. Iya, kalau kebetulan ibuku ya dia kan, ya kamu kan ganteng, kamu kan ini, kamu kan itu, kamu kan pinter, kamu kan apa. Which, it's nice to hear, but again, setiap anak punya reaksinya sendiri. At some point, I got sick of it. Me too. Kayak, honestly, yang bener lo, gue segininya bagusnya banget gitu, lo nggak punya komentar jelek kayak apa sama kita gitu, yang actually bikin kita tumbuh gitu. And again, semua anak punya caranya sendiri. Itu terjadi sama aku waktu aku umur belasan tahun gitu, remaja. But I also know ada anak yang dibegituin dan dia jadi percaya hakul mati banget gitu, bahwa ya I am that good. Yang akhirnya jadi nggak bisa ngelihat sisi kurangnya, aku not say negatif, sisi kurangnya dia. Gitu, yang akhirnya justru malah jadi kontrol kendali emosinya, yang kayak tadi kamu bilang, mungkin yang akhirnya dia harus selalu benar, dia harus tidak pernah salah. Karena kayak dia merasa apa yang dia lakukan, apa yang dia biasa, apa yang menjadi kebiasaan dia, apa yang dia percaya, apa yang diajarin orang tuanya itu yang paling baik. Sehingga kalau ada orang lain atau anak lain atau somewhere out there di luar sana ada yang perilaku, kebiasaan dan cara berpikirnya berbeda sama dia, akan agak struggling tuh untuk menerima itu. Dan dia jadi merasa, kok gue begini, kok dia begitu, kok beda, kok ini, kok itu. Jadi nggak biasa untuk dihadapi dengan harus mengendalikan emosi. Enggak, yang paling benar tuh gue. Apa yang gue mau harus terjadi. I think ultimately pada akhirnya emosi itu tidak boleh dilabel. Dilabel itu maksudnya emosi baik, emosi buruk, enggak.
Iya. Emosi positif, emosi negatif boleh nggak apa-apa karena tapi bukan baik dan buruk. ya, tapi bukan baik dan buruk. Dan kalau aku mau tambahin ya, emosi apapun yang kalian rasakan di detik berapapun hari kalian itu valid. Iya. Valid. Jadi kalau ada yang bilang kamu nggak boleh sedih, kamu nggak boleh marah, Kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh apa, nggak apa-apa. Nggak apa, nah, it's okay, it's fine. Justru dengan apa ya? I was suffering from that, you know. Sometimes I'm too. Dulu waktu kecil kayak udah anak ayah nggak boleh cengeng. Ya tapi sakit. Habis Iya, jatuh, habis apa gitu. Iya, aku juga sama. Kayak apa sih kayak ini akhirnya agak sedikit mengsle ya, tapi ke arah yang lain gitu. Tapi kayak prekonsepsi bahwa seorang laki-laki itu nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, harus selalu kelihatan nggak apa-apa. All that nonsense baggage lah istilahnya yang sekarang untuk para lelaki yang menonton ini, you don't have to be like that. Kamu nggak perlu jadi kayak gitu. Kayak apapun yang kamu rasain, kamu mau sedih, kamu mau marah, kamu apa, go ahead. Yang perlu diperhatikan adalah manifestasi si emosi itu menjadi sebuah tindakan negatif atau positif. Ya. Hanya itu. Kalau kamu mau marah, marahlah dengan baik. Marahlah dengan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi marah tidak bermanifestasi menjadi kekerasan, marah yang tidak bermanifestasi menjadi merusak, umpatan. Dan sebaliknya bahagia. Kadang-kadang orang yang terlalu bahagia, dia bisa merugikan, bisa lebih parah lagi, bisa merugikan orang lain loh. Dan ya karena dia lupa basically. Iya kan, kayak aku lupa dulu pernah entah sepak bola Indonesia atau Jakarta atau mana saking senengnya bahwa mereka menang jadi konvoy, bikin macet, terus ngerusak. Itu kayak I'm sorry but ya if kalau ingatanku benar. Tapi itu juga joke yang kita suka pakai waktu kita aku sama teman-teman aku di Belanda gitu. Kalau kita ngobrol sama anak-anak Belanda, kalau untuk orang yang nggak tahu di sepak bola Belanda itu ya sama lah kayak di Indonesia ada Persija lawan Persib gitu kan. Kalau di Belanda tuh ada Ajax Amsterdam lawan Feyenoord Rotterdam gitu. Itu kita suka bercanda kalau misalnya lagi hari di mana mereka main, terus mainnya entah di Amsterdam atau di Rotterdam, kita bilang jangan ke sana, mereka menang kalah rusak kotanya, kita bilang gitu. Ternyata yang rusuh bukan cuma kita ya? Bukan cuma kita. Dan ya memang itu akhirnya jadi bercandaan semua orang di sana gitu. But intinya gini, emosi apapun yang berlebihan itu nggak baik. Gitu. Makanya terus kenapa kita ngobrolin manajemen emosi, regulasi emosi di sini, karena emosi yang kita miliki itu memang harus dikontrol, harus dikendalikan. Karena apapun yang berlebihan tidak baik. Emosi, aku mau relat, emosinya akan ada. Ada. Yang harus dikendalikan adalah reaksi kita terhadap emosi itu. Iya. Karena kamu nggak mungkin nggak punya emosi, kamu manusia. Iya. Kalau mau balik ke cerita minggu lalu ya, bahwa kita berdua kehilangan orang tua, apa nggak emosi banget itu, rasanya udah campur aduk. Tapi kalau kita kalau kami memutuskan waktu itu untuk langsung bereaksi dan saat itu juga entah nangis, entah marah, entah apa, yang nggak menyelesaikan masalah juga gitu, masih ada prosesi penguburan apa segala macam. Tapi kan kita akhirnya memutuskan ya emosi itu sampai hari ini pun masih ada. Like kehilangan seseorang tuh kayak bawa backpack isinya batu bata, itu nggak akan pernah hilang. Tapi kan menghadapinya gimana? Mengendalikan diriku untuk menghadapi itu kayak apa? Aku tadi mau bilang apa sampai lupa. Maaf. Ya kalau kamu bilang kayak backpack sih, iya. Karena emosi kehilangan itu kan gak cuma sama orang, bisa sama barang, bisa sama apapun. Valid kok semuanya. Gak harus emosi yang, artinya kalau misalnya ada argumen yang kayak gitu aja kamu, no, enggak, jangan sampai itu keluar dari mulut kita, karena yang merasakan apa yang kita lihat, emosi yang dirasakan sama mereka itu ya mereka yang ngerasain, kita nggak tahu kan. Jadi bukan pada tempatnya kita ngejudge. Kecuali
kalian tahu persis, kalian pernah berada di posisi yang persis sama dengan orang tersebut. Then you can say, at least aku tahu kamu lagi ngadepin apa, tapi aku nggak tahu persis kamu ngerasa apa. Dan ini karena kita tadi ngomongin output ya, output emosi gitu. Tolong emosi itu jangan ditahan. Emosinya jangan ditahan. Ya, emosinya jangan ditahan. Kayak kalau kamu memang merasa bahagia, happy, ya keluarkanlah. Gitu. Kalau kamu merasa sedih, ya Rasakanlah. Gitu. Karena aku pernah dengar ada orang yang berargumentasi gini, enak kali ya kalau kita nggak ngerasain emosi apa-apa sama sekali. No, that's not true. Karena satu hal, karena tapi ada orang yang berkata begitu. Gitu. Aku pernah dulu. Satu hal yang pasti, ya, zaman sekarang zaman AI, ya kan. Untuk orang yang nggak tahu, AI itu duit yang ada di belakang AI itu perusahaan-perusahaan atau investor-investor besar itu ngeluarin duit buat bikin AI itu amit-amit banyaknya. Dan so far apa yang keluar dari hasilnya yang sekarang yang kita lihat ini kayak ChatGPT apa segala macam itu, ChatGPT itu masih belum untung. Belum. I tell you here, ChatGPT itu masih belum untung. ChatGPT itu masih merah. Angkanya. Dan sangat jauh sekali merah. Jadi bukan kayak mungkin 2-3 tahun lagi kita untung kalau kita terus, no. Ya sangat jauh dari hijau. Dan mereka masih akan ngedanain this progress of AI. Kenapa? Karena salah satu yang lagi mereka kejar adalah gimana caranya untuk bikin komputer ini punya emotional processing. Tuh, buat orang yang bilang bahwa enak kali ya kalau nggak ngerasain emosi, ya kamu jadi GPT aja udah. Mereka aja lagi sibuk mau bikin komputer biar bisa ngerasain emosi. Kenapa? Karena aplikasinya jauh. Misalnya? Jadi teman ngobrol. Teman ngobrol, teman konsul. Untuk orang-orang yang memiliki kesulitan ngobrol sama orang yang berbentuk fisik orang gitu ya. Iya. You know. With an actual human being. Iya. Ya, manusia. Gitu. I mean, kita udah pernah lihat gitu kan. Kayak waktu aku nyobain karakter AI itu yang aku bilang aku jadi argumentasi sama dia mengenai durian itu enak atau enggak. Iya. You know, that's already, kalau buat kita itu udah cukup dekat karena dia tiba-tiba bisa bilang, ya aku juga gak suka durian gitu. Kayak, oke, siapa lu gitu kan. Lu kan robot, mana ngerti lu durian rasanya kayak apa gitu kan. But the feeling, the emotion yang diberikan oleh si AI ini sama kita yang ngobrol sama mereka, that feeling of closeness itu yang memang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan, gitu ya. Kalau kita kan kemarin kadang suka nyobain karena kita hiburan aja gitu, buat fun, for fun atau apa gitu kan. Atau mencari ide. Iya, tapi untuk orang yang memang benar butuh, kayak orang yang habis kena PTSD, orang yang habis kena traumatizing dari orang lain atau apapun, that can be very useful, akan sangat berguna buat mereka. Iya, mereka yang mungkin untuk berurusan dengan sesama manusia tuh masih struggling. Betul. Untuk regaining trust. Betul, karena apa? Yang mereka kejar itu non-judgmental emotion. Which is exactly our point. Iya, emosi yang tidak menghakimi. Repotnya manusia di situ. Iya. Pada saat kita mengeluarkan emosi, secara nggak langsung kita melabelkan sesuatu sama emosi yang baik, kita lihat atau jahat. Emosi yang kita rasain itu. Kalau komputer kan enggak. Ya, dia proses data. Iya, dia fakta aja. Kalau misalnya kamu ngambil A, dia akan jadi seperti ini. Kalau kita akan ngambil B, dia akan jadi seperti ini. A atau B, mana yang lebih baik? Kalau misalnya kita tanya gitu, mana yang lebih baik? Dia akan bilang, menurut prekonsepsi orang, A dianggap lebih baik karena begini. Tapi dia nyebut menurut apa? Iya. Kalau kita ditanyain baik apa enggak, kita kan langsung larinya ke diri sendiri. Menurut gue ini baik, ya udah. Jadi gue akan bilangnya baik. Tapi seberapa sering sih kita akan bilang sama orang, oh ini menurut gue baik. Nah, kita kan hanya akan bilang, ini aja nih bagus. Gitu. Nggak semua orang punya kesadaran refleks untuk, kalau menurut gue sih ini. Tapi terserah lo. Ya, itu nggak ada. Hampir nggak ada.
Jarang banget nemu orang yang kayak gitu. Ada, tapi jarang banget. Untuk yang sudah, Untuk yang sudah, selamat, congratulations. you're there. Welcome to the club. Bahkan kita pun juga masih kadang suka miss. But anyway, ya, non-judgmental emotion itu buzzword kayaknya. Non-judgmental. Mudah-mudahan jadi buzzword ya. Asik. Gitu. Lu kita jadiin hashtag apa? Boleh. Tulis dulu ya biar inget. Apa tadi? Non-judgmental. Non-judgmental emotion. Kita masuk ke teknik regulasi emosi aja gimana? Enggak gitu ya? Enggak gitu. Salah satunya mungkin. Yang paling gampang dimulai dengan mengakui bahwa emosi itu ada. Iya dong. Bahwa emosi itu iya. Tapi kan kadang ada orang yang denial kan. Kamu marah ya? Enggak. Kan gitu kan. Kenapa? But itu sering terjadi. Mohon maaf, muka kamu lucu banget barusan. Asli. Sorry guys. But anyway, itu sering terjadi gitu kan. Kalau ini 2 menit kita cut dulu apa? Oke, lanjut. It's gonna be a blooper. Anyway. Ya. Kan tapi itu kan sering terjadi gitu kayak kamu lagi marah ya enggak gitu kan kayak enggaknya tapi sewot. Enggak kok gini. Kamu lagi sedih ya? Enggak. Kan ada yang gitu. Iya, kamu lagi sedih ya? Enggak, aku enggak sedih. Enggak sih itu berlian. Kalian novela banget. Mbak ini, ya, mengakui itu adalah bukan contoh ya. Mengakui adalah cara atau langkah yang paling pertama banget untuk bisa mengendalikan emosi itu mau dikemanain, gitu. Dan triknya adalah bukan memfrasekan itu sebagai ya aku marah, tetapi aku merasakan kemarahan. Oke. I feel angry, bukan I am angry. Bikin jarak ya? Iya. Antara kita dengan emosinya. Iya, karena emosi itu tidak boleh emosi itu tidak boleh menjadi kita. Kita itu tidak boleh menjadi emosi itu. Emosi itu kita miliki, kita rasakan, bukan emosi itu kita. Ngerti nggak? Iya, jadi emosi itu bukan sebagai kata sifat. Iya. Jadi emosi ini adalah sesuatu yang berdiri sendiri yang sedang kita rasakan. Tetapi kalau kita tidak menyatukan dengan kita lah istilahnya. Jadi we are not it. Ya. Gitu. But we are feeling it. I am wearing a jacket. Saya memakai jaket. Iya. Bukan saya jaket. Iya. Saya merasakan jadi kata kemarahan. Benda. Bukan saya marah. Iya, jadi kata benda. Gitu. Dengan memberikan jarak itu, ya itu akan lebih mudah untuk kita menurunkan respon, terus tidak overreaction. Itu nyambung ke, ini sering kita omongin, pisahin manusianya dari masalahnya. Bisa sama. Ya kan, termasuk kitanya sendiri, pisahin manusianya dari emosinya. Karena kalau begitu kamu bilang bahwa I am angry gitu ya, kalau aku marah gitu, emang kamu akan marah terus? Ya dong, logikanya itu kan. Kalau aku sedang merasakan kemarahan, ada periodenya gitu kan. Sekarang nih lagi marah. Iya. Mungkin 2 menit lagi enggak. Gitu. Lebih gampang gitu. Iya, aku sekarang lagi marah. Bisa jadi 5 menit lagi enggak gitu kan. Gitu. Itu yang pertama sih menurut aku paling gampang gitu. Jadi enggak ya itu sih yang paling gampang. Tidak mengidentifikasikan diri sebagai apa itu yang dirasakan. Yeah, that's true. Yeah, that's true. Make sense kan? Ya. Yang kedua adalah perspektif. Misalnya? Contohnya adalah kadangkala kalau kita merasakan kesulitan, kita nggak bisa, aku begini. Gitu. Kenapa nggak diputar jadi aku akan menemukan cara untuk ngelewatin ini. I'll figure it out. Yeah, I'll find a way to get through this. Pokoknya apapun karena gini, biasanya kalau emosi, especially emosi negatif gitu ya, yang akan keluar ya all that negativity lah, itu kan. Nggak bisa. Mau sampai kapan? Ya. I've heard that one before. Ya.
kapan bisanya, kapan kelarnya, segitu aja udah begini. Udah ah. Kalau udah sampai kata udah ah itu keluar. Ya. Iya, bukan berarti terus kemudian semua harus dipaksakan jadi bisa, enggak gitu ya. Bukan berarti semua harus dipaksakan jadi bisa, tetapi gimana ngomongnya ya? Oke, aku juga Apa lagi dong? bingung. Kayak intinya adalah enggak terus kemudian menegatifkan emosi yang kita rasakan itu, karena selalu ada sisi positifnya di belakangnya. Gimana lagi? Agak. Nggak, tidak. Emosi yang kita rasakan, especially emosi-emosi negatif gitu, itu jangan kita negatifkan dengan kalimat atau pikiran. Misalnya? Itu tadi, kalau misalnya kamu lagi stres, lagi marah, lagi capek, terus kamu kayak udah ah gitu. Baliknya lagi kan itu kan kayak ke self motivating kan. Atau self demotivating. Ya, oke. Ya kan? Beda. Again, ini masalah perspektif. Bisa aja orang stres yang sama, tapi dia menyebut kata udah dulu, butuh mundur sebentar, nanti kalau gue udah lebih siap gue akan hadapin lagi. Iya, tapi itu kan udah dulu. Kalau yang barusan aku bilang kan udah. Same but different. Simple difficult ya kak. Same but different. Simple difficult. Ya oke. Aku masih memproses. Ya oke, benar. Kayak lama. Beda loh, udah ah sama udah dulu ya. Like the attitude is different. Oke. Like ada kan kalau nggak salah kata-kata life is about attitude. That's 100% true. Betul. Gitu. Kamu tuh menavigasi hidup tuh ya it's 100% attitude kamu. Bukan masalah kamu punya skill, bukan masalah kamu punya duit, bukan masalah kamu punya relasi. No, attitude. Attitude itu yang mahal ya. Dan attitude itu termasuk cara kamu menghandle entah apapun yang terjadi di sekitar kamu sama emosi yang terikat di belakangnya. Baik emosi positif maupun negatif. Bahagia berlebihan. Kayak misalnya kamu lagi punya usaha gitu ya, yang kamu memang percaya banget bahwa ini akan membawa kebaikan, bukan cuma buat kamu, tapi buat semua orang, buat orang di luar sana. Tapi kayak usaha ini tuh nggak launching, nggak naik gitu ya. Like you needed a win, gitu. Attitude kamu akan seperti apa? Ya. Kamu mau udah gue kudu cari yang lain nih, ini nggak jalan-jalan, atau ya kamu lanjut terus meskipun memang berdarah-darah, meskipun kamunya sendiri juga masih harus cari sampingan di luar sana, tapi pokoknya ini nggak boleh berhenti, gitu. Iya kan? Ya, agree. Even mungkin nggak harus soal usaha deh, mungkin yang kita omongin minggu lalu, ngadepin tagihan bulanan. Itu kan bisa dihadapi dengan let me rephrase. Tagihan bulanan dengan jumlah yang sama dihadapi oleh orang yang berbeda, yang kondisinya sebetulnya lagi sama-sama kurang baik, let's say. Reaksinya, attitude-nya bisa beda loh. Bisa yang stres sampai spiraling, sampai nggak bisa tidur. Bisa yang, oke, gimana caranya ngadepinnya? How do I figure out? Dari mana nih cara untuk melunasi tagihan bulanan ini? Ini perkara attitude kan? Apalagi kalau ya namanya tagihan bulanan kan tiap bulan pasti datang ya. Pasti berbulan-bulan itu kejadiannya. Yeah, I mean if you're gonna stress about it, then you are going to stress about it. Ya. Gitu kan? Dan being stressed about it, tapi yakin bahwa kita bisa mencari cara atau kita akan dapat solusinya. Somehow it's a whole lot different daripada yang stres ngehadepinnya tapi yang dipikirin stresnya. Makanya kan
sebenarnya kalau kita kena masalah tuh ya langkah paling gampangnya adalah langsung mikirin solusinya apa. Iya. Gitu. Effortnya itu harus selalu diarahinnya ke solusinya apa. Setuju. Which is actually where the problem lies untuk banyak orang. Karena orang respon pertamanya dan ini again menurut aku ya masalah emosi sih. Respon pertamanya adalah ini salah siapa? Oh God, yes. Who cares, man? Sudah kenyang aku menghadapi yang seperti itu. Who jujur cares? terus terang. Kayak ini. Kayak lo nggak pernah salah. Nah, iya. Gitu. Mingslok terus dicari ini salah siapa? Salahnya di mana? Hold on, sorry. Kalau mencari salahnya di mana, that's fine. That's fine. Karena supaya bisa diperbaiki kan. Iya. Pipa air bocor kan dicari dulu bocornya di mana supaya bisa ditambal. Tapi kalau yang dipikirin adalah ini ban gue bocor kena paku. Siapa yang naruh paku di sini? Ya nggak bakalan kelar. Kalau misalnya ada yang berkomentar bahwa oh ini nggak make sense argumentasinya, oke, kita ubah argumentasinya jadi kamu nemuin kesalahan yang bikin perusahaan kamu rugi segini banyak di kantor. Ini salah siapa? Itu adalah pertanyaan yang valid. Tetapi nggak terus kemudian begitu udah tahu salahnya ini salah siapa, kamu ngadepin si orangnya, terus kamu maki-maki orangnya, itu nggak nyelesain masalah. Bagian ini salah siapanya bener, kamu nanya begitu. Kenapa? Karena habis itu kamu datang ke dia, kamu tanya, apa yang kamu lakuin kok kamu bisa sampai seperti ini. Tapi jangan ngikat emosi ke situ. Kamu nanya sama dia karena kamu kepengen tahu salahnya ada di mana, apa yang dia lakukan sampai bisa jadi begini. Suruh dia runut balik semua yang dia lakukan sampai ke titik yang akhirnya menjadi seperti sekarang. Biar ketahuan masalahnya ada di mana. Dan terus kemudian pada saat masalah itu udah ketahuan, ya kamu selesaiin, kamu benerin. Emosinya boleh dirasakan. Ya. Tapi tidak dicantelin ke masalahnya. Kalau misalnya kamu setelah itu habis itu masih ngerasa kesel, terus kamu kepengen ngeselepet dia sekali udah sekali aja, tak gitu udah, lebih dari cukup. Nggak perlu yang terus kemudian besoknya diangkat lagi, besoknya diangkat lagi. Suka nyinyirin gitu kan. Ya, itu kan ada yang begitu. Aku pun juga pernah digituin. I'm like, come on, kayak lo nggak pernah salah aja gitu kan. Kasus yang mirip adalah begitu salah, aku tahu salahnya di aku langsung pasang badan, iya ini salahnya di gue. Ya, accountability itu penting. Iya salahnya di gue, kalau ada konsekuensi yang harus gue hadepin, yes, give me. Udah, abis itu nggak pernah dibahas. Ya konsekuensinya seperti ini, harus dilakukan ya udah, tak jalanin. Tapi udah, terus nggak ada yang nyinyir, nggak ada yang apa, karena mereka jadi nggak punya bahan untuk nyinyir. Kalau ada pertanyaan boleh loh ya ditaruh di kolom komentar. Kita juga jadi penasaran ada hal-hal apa lagi yang terjadi di luar sana, karena apapun yang kami ceritakan di sini bukan gambar utuh dari apa yang terjadi di luar sana ya, gitu ini kan. Kita bercerita berdasarkan pengalaman ya. Mungkin ada orang yang pengalaman yang lebih sadis lagi atau gimana ya. Atau mungkin pengalamannya malah yang udah ketemu dengan yang sudah jauh lebih suhu daripada kami dalam mengendalikan emosi. Please share. Intinya mungkin ada yang pernah dengar EQ, bukan equalizer ya. EQ, emotional quotient, emotional intelligence, EI. Ya, my brain immediately goes to equalizer gara-gara kemarin abis ngomong. Kan ada IQ, ada EQ. Ya kan? Anaknya abis main GarageBand Kak, jadi dipikirin equalizer. Maaf. Silakan. Apa? Aku juga di sini lagi buka ini software buat podcast kan. Ya tapi itu tadi ada IQ, ada IQ, intelligence, quotient, ada EQ, emotional quotient atau emotional intelligence kalau orang bilangnya. Emosi itu bisa dilatih. Ya. Jadi buat orang yang nggak sabaran sekarang, gitu, yang dikit-dikit marah, yang dikit-dikit sedih, yang dikit-dikit lapar. Itu bukan emosi Kak. Emosi. Lapar. Come on. Menurutku cukup dekat sama emosi, but ya. Lapar tidak boleh dicantali emosi. Ayo. Angry. Ya, tapi emotional intelligence itu bisa dilatih. Gitu, like it takes time. I mean, ya layaknya semua orang yang pernah
remaja kayak tadi kamu bilang kan, kita semua pernah labil. Umur membantu. Ya, umur, pengalaman, dan orang-orang di sekitar itu membantu. Barusan kepikir. Satu trik buat bikin regulasi emosi itu lebih gampang. Pemaaf. Termasuk memaafkan diri sendiri ya? Ya. Pemaaf. Pemaaf itu udah, cause you know, like it sort of dissolves everything, nggak sih? iya, dan apalagi kalau kamu misalnya udah bisa misahin orang sama emosi yang kamu rasain, atau sama masalah yang lagi dihadapin, gitu ya. Pisahkan orangnya, entah apakah itu kamu, apakah itu orang lain, sama perbuatan yang dia lakukan, sama emosi yang kamu rasain terhadap perbuatan dia itu, atau apapun. Dan memaafkan itu, iya. Tapi bukan berarti melupakan ya. Memaafkan, ya. Tapi bukan berarti terus kemudian kamu ngelupain bahwa itu pernah terjadi. Enggak. Tapi bukan juga berarti bahwa karena kamu tidak lupa, kamu mesti ngangkat itu terus. Enggak. Ini kalau ngomong maafkan bisa panjang nih. Kayaknya kita simpan buat episode berikutnya nggak sih? Iya. Iya. Sedikit teaser guys. Iya, itu buat minggu depan sih. Minggu depan episodenya tentang forgiveness. Maafkan. Maaf lahir batin, terus besoknya berantem lagi. Di kantor dulu gitu. Lebaran, ya maaf lahir batin, ya minal aidin, nangis gitu. Besoknya, cuy. Iya. itu sih kita simpan buat episode minggu depan ya. But ya, emotional intelligence itu bisa dilatih. Dan setuju. Kayak yang kita minggu lalu bahas gitu. Nafas, jangan lupa nafas. Sama kalau kebetulan skripsi aku tentang emotional intelligence ya, ternyata ada kaitannya melakukan seni. Episode lalu, bukan, sebelumnya lagi ya, yang kita ngomongin tentang pentingnya seni untuk menemukan diri. Kalau ditanya, apa sih keuntungannya berkesenian? Let's put it that way. Ya menurutku salah satunya adalah menjadi lebih baik dalam meregulasi emosi. Karena seni itu kan syarat ekspresi ya. Dan di saat-saat tertentu sudah ada waktunya kapan harus marah, kapan harus senang, kapan harus sedih, dan itu mau nggak mau kan harus ngatur apa yang ada di dalam sini supaya terprojek keluar dalam ekspresi seninya kan, apalagi kalau tari gitu. Atau mungkin kalau seni lukis ya, kalau memang sedang marah, mungkin lukisannya akan beda dengan pada saat dia lagi kalem. Kebetulan memang aku agak bias ya, aku jujur. Skripsiku tuh dulu pengaruh mengikuti pendidikan balet klasik terhadap kecerdasan emosional. Aku belum pernah lihat orang marah lukis. Jujur. Maksudnya lukisan orang marah gitu ya. Kalau aku bisa sense lihat lukisan orang gitu, aku bisa sense dia lagi marah. Aku kalau ke museum gak guna sih memang. Gak guna aku ke museum, aku gak ngerti kayak iki lukisan opo, kenapa awur-awuran nih. Apalagi kalau museum yang modern art gitu, cuma kotak-kotak multiwarna gitu. Ini mah gue juga bisa kan gitu. Anyway. Ya, lupa kan tadi mau ngomong apa. Kecerdasan emosional. Kaitannya dengan inner peace. Kayak Shifunya Kung Fu Panda. Sorry. Meditasi. Karena kamu jemput gitu, aku tiba-tiba kepikir. Meditasi itu berguna ya. Meditasi itu bukan berarti kamu ngosongin pikiran, karena itu tidak mungkin. Dan that's not meditation. Dan meditasi itu bukan mengosongkan pikiran. Aku tuh udah hampir nggak pernah meditasi, tapi dulu waktu aku masih di Bali aku lebih suka meditasi karena mungkin lebih kalem di sana. Hawanya memang hawa meditasi banget sih di sana, gitu kan. Ya asal kamu nggak ke Kuta ya. Kalau kamu ke Kuta kelegian gitu, terus orang pada dugem nggak. Tapi buat aku meditasi itu lebih ke arah kayak, aku biasanya kalau meditasi itu yang pertama aku lakukan, ya aku nggak mesti begitu posenya gitu ya. Enggak gitu ya, simple diam aja begini, duduk gitu kan.
my first step biasanya untuk meditasi itu adalah self scanning gitu. Jadi badan, ya ibaratnya kayak kita ngelihat aja badan apa aja sih yang lagi kita rasain gitu. Oh, aku ada pegal di bagian sini, terus ada ini. Jadi kayak ibaratnya kayak kamu memvisualisasiin kamu tuh Kayak body masuk masuk MRI gitu, atau masuk scanner gitu, dari atas ke bawah tuh yang cet gitu, apa aja gitu, terus ke tangan sampai ke ujung kaki apa segala macam. Baru dari situ terus kayak oke, ngatur nafas, which is nafas itu penting. Dan sama again, kalau buat orang yang sedang merasakan sesuatu yang super emosional, mengatur nafas itu berguna untuk menenangkan kita, untuk take a step back, terus mulai berpikir apa sih yang lagi gue rasain kan. Minggu lalu kan kita ngebahas itu juga. Kalau misalnya itu masih sulit, sebelum masuk yang itu tadi meditasi, lanjutannya adalah kalau misalnya ada hal-hal apapun yang lagi ada di kepala kamu, ya biasanya lewat. Itu yang dari tadi aku pengen bilang, bahwa meditasi itu bukan mengosongkan pikiran, tapi menyadari pikiran-pikiran apa saja yang lewat dan biarkan lewat. Jangan maksudnya jangan terus kemudian keinget. Karena kita kalau merem kan keinget, oh iya di rumah kucing belum dikasih makan. Tiba-tiba keinget checklist, oh si ini belum gue telepon, si ini WA-nya belum gue balas, email yang ini belum diayak. Stop. Ya, itu akan aja terjadi. Oh, ya sudah. Again, mengancantelkan. Melepaskan emosi dari semua itu. Karena kadang-kadang kita lihat things to do, terus kita agak-agak panik kecil, bener gak guys? Aku sih enggak. Dia soalnya anaknya gak things to do-an sih, kalau aku iya. Kayak, yang ini belum. My motto is I'll get to it when I get to it. Yeah. But I got to everything. Yeah. Except one thing. But yeah. I got to everything. Most things. Apa tadi yang aku meditasi. Abis itu mau apa? Terus kamu bilang, oh sebelum masuk ke situ. Ini mau apanya aku lupa jadinya. Sebelum masuk ke situ tadi kita ngomongin bahwa pikiran-pikiran yang lewat di kepala kita biarkan lewat aja. Setelah body scanning. Ya, it's aku tadi mau ngomong sesuatu yang gak ada kaitannya sama meditasi. Journaling. Oh, oke. Buat orang yang sulit untuk melepaskan emosi karena takut dijudge sama orang lain, biasanya itu kan. Jadi yang jadi masalah. Kalau kamu tiba-tiba marah, kamu nggak mau marah karena takut nanti kalau kamu marah kamu dilihat sama orang, nanti orang mikir kamu apa kan gitu. Atau kamu sedih gitu, takut dilihat orang, terus orang mikir kamu apa, dan lain-lain. Menulis itu menjadi salah satu output atau outlet paling baik. Karena tidak ada yang bisa ngejudge kamu di tulisan itu. Kalau kamu khawatir habis itu tulisan itu dibaca, kamu bakar aja itu kertas. Ya. Nulisnya di buku tulis ya guys, bukan di social media. Ya. Bukan di online. Ya. Catatan, journaling itu di buku, bukan di media sosial. Kalaupun kamu masih harus memakai handphone, tulis di notes. Tetapi kalau saran dari aku, dan aku yakin Danti akan setuju, pakai pensil atau bolpen, terus kamu tulis di atas kertas, karena something about link dari otak ke tangan yang kamu pernah jelasin dulu. Jadi bahwa untuk melepaskan emosi itu memang harus ada gestur atau action yang. Kalau aku mengumpamakannya gini, kadang-kadang pemikiran, konsep atau apapun itu yang bikin kita ruwet, itu kan sebetulnya ada di dalam kepala. Di dalam badan kita deh, bahkan mungkin gak hanya di dalam kepala. Kalau itu tidak dikeluarkan, dia akan di situ terus. Kusut aja kayak di blender, diaduk-aduk gak jelas. Nah, sebelum masuk ke menulis. Biasanya bisa dikeluarkan dengan apa? Kalau senangnya berbicara, ya dengan berbicara. Cuman kan berbicara perlu lawan bicara ya. Kecuali kamu nyaman berbicara sama dirimu sendiri di kaca ya, itu kan ada orang yang seperti itu. I was getting there. Untuk mencari lawan bicara yang mau dan sudi dan siap untuk mendengarkan kita tanpa judgement, itu kan sesuatu yang jarang ya. Jadi pilihannya adalah menyamankan diri berbicara dengan diri sendiri. Misalnya sambil nyetir sendiri, ngomong aja sama diri sendiri. Seolah-olah ada seseorang di sebelah kamu yang lagi kamu ajak ngomong. It helps, trust me. I do that.
atau ngobrol sama dirimu sendiri di mirror. Kalau aku sih dulu suka ngobrol sama beginian. Atau yang ketiga adalah menulis atau menggambar atau coret-coret. Ini sesuatu yang kamu lakukan dengan tangan. Umpamanya gini, ini benang kusut nih di dalam badan, di dalam kepala, dikeluarkan dengan tinta yang ngalir dari goretan tangan kita. Itu ngebantu untuk mengeluarkan apapun itu yang lagi kusut di dalam sana. Kalaupun misalnya kalian, aku nggak pinter berkata-kata, you don't have to. Nggak harus sebuah kalimat. Nggak jadi novel kok. Nggak akan jadi novel, nggak perlu jadi cerpen. Aku kemarin lihat versi journaling yang menurut aku cukup unik. Jadi modalnya tuh banyak stiker, banyak tempelan, banyak apa. Bikin aja satu halaman. Stikernya sesimpel bulet-buletan, kotak-kotak, warna-warni, ada gambar gunung, ada gambar apapun, pokoknya clipping-clipping dari majalah-majalah dia ngumpulin. Jadi dia bisa bikin nih temanya adalah gue lagi marah. Jadi gambarnya ada api, ada tombak, ada apa, pokoknya senjata-senjata tajam. Wah, stikernya semua warna merah, bla bla. But it helps, I think, Ya, itu untuk ini paling masing-masing ada caranya sendiri sih memang. Iya, dan yang aku appreciate adalah itu masih sebuah journaling karena you're doing something with your hands. Karena ada neuron yang nyambung untuk mengalirkan keluar gitu loh, isi otak dan hati kita yang lagi kusyut itu. Kusyut pakai Y. Dialirkan keluar dengan gerakan tangan menggunting, nempel apa segala macam. It helps. Ya, kalau aku senangnya waktu ya aku sih hampir nggak pernah journaling sebenarnya ya. Cuman kalau aku misalnya lagi kepengen menulis sesuatu tuh biasanya aku frame sebagai surat ke diriku sendiri. Gitu. Karena ya itu akhirnya pas udah selesai ya kita baca lagi gitu biar kita kayak ya semacam mendapat pesan lah, istilahnya kayak berasa kayak diceritain sama orang lain gitu kan. Tapi kan itu tentang kita sendiri. Ya. Oke. Pesan terakhir, jangan lupa nafas. Jangan lupa nafas kalau kamu lagi stres, kalau kamu lagi pusing, kalau kamu lagi apapun yang kamu rasain. Especially kalau emosinya emosi negatif ya. Again, emosi itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Yang ada adalah emosi positif sama emosi negatif. Kenapa positif sama negatif? Karena efeknya ke tubuh adalah positif atau negatif. Tapi bukan berarti apa yang kamu rasakan itu salah. Bukan berarti apa yang kamu rasakan itu tidak benar. Gitu kan. Apapun yang kamu rasakan valid. Valid. Sekarang tinggal apa yang akan kamu lakukan dengan apa yang kamu rasakan. Sekian dulu kali ya. Sekian dulu. Kalau kamu mau curhat, kalau kamu mau cerita, kamu butuh orang buat diajak ngobrol, monggo langsung kami bisa di DM di Instagram, tinggalin message di komen atau langsung email kita ke admin@kokona.id atau di WA ke 08 0877 ya 89822999 gitu. Kita akan balas di hari dan jam kerja. Oke? Kalau mau ngajak kopi juga boleh, nggak cuma keluculan. Terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Semoga lebih bisa meregulasi emosi, melepaskan diri dari emosi, dan tidak mencantolkan emosi ke hal apapun. Dan minggu depan kita akan ngomongin soal forgiveness. Supaya tidak ketinggalan, silakan follow podcast ini di Spotify atau subscribe yang nonton di YouTube. Like dan komen. Selalu. Dan di-share kalau sekiranya episode ini berkesan sekali untuk kalian dan mau kalian bagikan ke teman-teman, boleh banget loh ya. Cek out Instagram juga buat tips-tips yang mudah-mudahan bisa langsung dipraktekin. @kokona.id. Oke, sekian dulu. Cukup. Yang itu Aldi. Yang itu Danti. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.